Teh Siti sama suaminya Maunya ini lagi pergi ngerantau ke Jakarta dan udah lama kali nggak balik. Bahkan waktu Teh Siti ini melahirkan, mereka nggak balik loh. Jadi mereka tinggal berdua aja sama ngerawat bayi yang baru lahir tuh. Nah Reza sama kawan-kawan laki lain menduga kalau suara jeritan itu berasal dari rumahnya Maunya. Karena takut terjadi apa-apa sama Teh Siti dan juga Maunya, Reza pun mengusulkan untuk ngecek rumah mereka ya kan. Nah pada saat itu diputuskan yang akan pergi ke sana Reza ditemani sama si Miftah yang pertama kali bikin kopi itu. Nah Miftah ini nemenin dia soalnya Miftah yang badannya paling kekar lah dia, paling gagah lah dia. Dan dia juga jago bela diri. Jadi kalau misalnya ada penjahat atau amin-amin ada apa-apa lah sejenisnya di rumahnya Maunya itu bisa dilawan sama si Miftah ya kan. Pergilah nih mereka berdua, Reza sama si Miftah. Ya weh, kalau pergi ngecek hati-hati ya gitu. Nah pada saat itu Reza sama Miftah membawa perlengkapan seadanya Mereka bawa senter sama mereka bawa HT untuk memudahkan komunikasi. Karena waktu itu belum ada HP Nadia. Jadi komunikasi kami selama di sana ya memang pakai HT itulah. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Reza sama Miftah memberanikan diri pergi ke rumahnya Maunya lewat pintu belakang ya kan. Sementara Tira sama kawan-kawan yang lainnya nunggulah itu dari dalam base camp. Suasana malam itu Nadia sunyi kali. Meskipun hujan udah berhenti ya nggak ada suara khas dengkingan kodok setelah hujan tuh loh. Bahkan bunyi-bunyi serangga yang nggak ada waktu tuh. Tira langsung ingat ucapan omnya yang pecinta alam ini. Si om ini pernah bilang, alam yang terlalu sunyi itu bukanlah pertanda baik gitu. Itu yang aku ingat waktu itu Nadia. Agak merinding juga aku waktu misalnya ingat ucapan itu dari om aku. Betul sesunyi itu. Ditambah lagi area sekitar base camp ini kan berbatasan sama hutan dan kebun-kebun kan. Malam itu juga sunyi kali, apa nggak merinding kan di situ. Tapi udah pikir positif aja, semoga nggak kenapa-napa kata mereka kayak gitu. Mereka tunggu kabar lah ini Reza sama Miftah di base camp kan. Reza sama Miftah udah cabut. Dah tuh, setelah beberapa menit berlalu, mereka belum juga dapat kabar dari Reza sama Miftah. Makin khawatir lah orang-orang di base camp ini. Padahal jarak dari base camp sama rumah Maunya itu nggak begitu jauh kok. Nih ngapa mereka nggak ada kabar di HT ini? Terus ngapa juga mereka belum balik? Nah karena khawatir terjadi sesuatu sama mereka, Indra yang waktu itu ada di base camp memutuskan untuk duluan ngubungin Reza lewat HT itu. Mereka janjian nanti kau yang hubungin kami ya. Karena mereka nggak ada kabar, yang base camp inilah ngubungin si Reza Miftah. Waktu dihubungi nggak kesambung. Panggilan pertama, panggilan kedua juga belum ada jawaban. Waktu panggilan ketiga, kedengeran ada suara Reza dari seberang sana. Suaranya gemetar, Nat. Ndra, ntar dulu Ndra. Nanti aja waktu balik aku cerita ya. Tunggu dulu, bentar dulu. Kata si Reza kayak gitu, Terus langsung diputuskan sambungan HT itu. Makin cemas lah kami yang ada di base camp ini. Kenapa nih? Ngapa? Mana suara si Reza juga gemetaran kan, Ini pasti ada yang gak beres nih, Susul aja lah ndak ke sana, kata mereka. Udah tunggu aja. Kan tadi Reza bilang suruh tunggu di sini. Udah tunggu aja dulu. Udah tuh mereka berdoa, ya Allah semoga gak kenapa-napa nih Reza sama Miftah kan. Dan gak lama dari situ, barulah balik Reza sama Miftah. Balik ke base camp, pucat muka mereka kan. Macam orang ketakutan kali Nadia. Waktu nyampe ini mereka gak langsung cerita. Tapi yang ada mereka langsung mencet HT dan ngubungin Pak Kades. Pak Kades juga pakai HT itu waktu itu. Tunggu dulu. Hubungin Pak Kades kata si Reza. Kata astagfirullah. Waktu itu sebenarnya Reza ini nggak yakin Pak Kades bakal ngangkat panggilan ini apa enggak. Soalnya kan jam 12